warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji beserta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beriring salam kita sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, kita ucapkan selamat datang kepada pemateri pada kegiatan kuliah umum kita pada hari ini, strategi perguruan tinggi dalam penanggulangan stunting menuju Indonesia Emas 2045, yaitu staf khusus Wakil Presiden Republik Indonesia Profesor Dr. Zumratul Mukaffal MAG. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Syukur senantiasa kita mengingatkan Allah SWT pada siang berbahagia ini. Ya, tanpa ada kopi, tanpa ada teh, ya kan? Tapi insyaallah semangat, ya kan? Semangat kita tadi sudah mendapat suntikan vitamin dari Pak Wapres. Karena kita bicara stunting, jadi suntikan vitamin tadi pagi oleh Pak Wapres memberi semangat kita untuk terus maju di negara ini, ya Bu ya. Pada siang berbahagia ini, alhamdulillah tamu kita jauh yang kita hormati Ibu Profesor Dr. Zumratul Mukaffal MAG, staf khusus Wakil Presiden yang sebelumnya Ibu Warek 2 Unsa. Oke. Wakil Warek 2 banyak sama Warek 2. Cuma saya baru sekarang. Oke, selamat datang di Aceh Bu. Alhamdulillah sudah bisa bersama kita pada siang berbahagia ini. Acara penting kita dapat ilmu langsung dari orang penting. Pasti ilmunya penting untuk kita dapat terkait dengan perkembangan kekinian yang pada siang berbahagia ini kita bicara tentang strategi perguruan tinggi dalam penanggulangan stunting menuju Indonesia Emas 2045. Ini semacam umum juga kita pada siang menjelang sore ini. Kalau kita berbicara tentang stunting, saya tadi coba cari-carilah informasi yang ada. Ternyata untuk kasus Aceh itu adalah salah satu provinsi dengan prevalensi stunting tinggi. Kita pada urutan kelima rupanya. Mengerikan juga nih Bu. Aceh ini tingkatannya tinggi. Kelima. Hasil survei dari SSGI, survei status gizi Indonesia, kita stunting di kita ini sebesar 31 prevalisinya ya, prevalisi ya, stunting balita itu di 31,2. Yang tahun sebelumnya di 33. Baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Asia ini berkah buat kita semuanya, dan ucapan terima kasih kita sampaikan kepada Ibu Staf Khusus Wakil Presiden Ibu Profesor Dr. Zumratul Mukaffal MAG atas kesediaan beliau untuk mengisi acara pada kesempatan berbahagia ini. Bila taufiq hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, penyerahan cindramata dari
sudah guru besar ini kan masa depannya itu ada di panitia semua. Jadi guru besar yang sukses itu bukan hanya dia sukses menjadi guru besar, tapi harus sukses. Ketika dia betul-betul disebut sukses itu kalau dia mampu melahirkan guru besar baru. Jadi makanya saya itu tukang obrak-obrak teman-teman, menyemangati obrak-obrak ya, pokoknya dorong-dorong kalau apa yang bisa dibantu support teman-teman supaya, karena kita juga sampai pada titik ini juga tidak sendiri, ya kan? Semua pasti berkolaborasi karena kebaikan orang-orang di sekitar kita, karena peran orang-orang di sekitar kita. Saya meyakini semua yang hadir insya Allah nanti juga akan berbesar. Ini bulan Ramadan ya, harus dikejar. Baik, Bapak Ibu, yang pertama saya minta maaf kalau misalnya apa yang saya sampaikan nanti belum bisa memenuhi ekspektasi Bapak Ibu. Kemarin sampai sini, nah itu hari apa kemarin Pak? Sampai lupa. Kemarin hari Rabu ya, hari Rabu. Selasa keputusan ya, itu saya WA Pak Rektor. Sebelumnya Pak Rektor WA Bu, saya berharap Ibu bisa ikut rombongan apa, kan kita mengkomunikasikan MOU antara sana dengan Pak Rektor, dan kebetulan karena kita dengan Pak Rektor itu sama-sama apa ya, sama-sama seperjuangan. Nah, perjuangan di mana? Alih status IAIN ke UIN. Kami tim Surabaya, beliau tim Aceh. Jadi bagaimana kita berjibaku ya, di Kementerian Agama, di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, terus kemudian di Menko Kesra, nah, sampai SK-nya kan di Presiden ya, karena SK UIN itu perubahan yang UIN itu Presiden. Jadi memang jalannya itu berliku. Kita alhamdulillah saling memberkahi. Kita Surabaya punya Mendikbud waktu itu Prof Nuh, Aceh punya Menpan RB Pak Aswad. Jadi banyak hal yang bisa saya pelajari dari Desember itu full ya, akhir Desember kita, akhir Desember sampai sekarang berarti baru seumur jagung, dari belum banyak, tapi banyak hal yang bisa kita pelajari. Dan kebetulan tugas kami ditugaskan di stunting dan penanganan stunting dan kemiskinan ekstrim. Nah, kenapa saya lebih ke stunting? Karena ini perguruan tinggi dan saya melihat di kami nanti ini bisa dipelajari Bapak Ibu. Jadi mungkin beberapa saja nanti yang saya buka karena harus mempersiapkan seperti ini. Karena saya tahu pernah di wakil rektor 2, jadi bahan itu harus ada. Jadi, tapi saya siapkan dengan serius loh, bukan tidak serius. Serius. Saya siapkan juga serius. Tapi tidak saya baca satu persatu, nanti ada poin-poin penting saja yang saya sampaikan. Kenapa mau makan ikan itu ngaji belum pintar makan ikan? Jadi harus pintar dulu, baru dikasih ikan. Ya kita tidak tahu apa situasi orang tua pada saat itu. Yang tahu bahwa kalau saya boleh makan ikan kalau ngajinya sudah pinter. Ngaji itu baca Al-Quran itu masih kecil. Kalau kita masih kecil baca Al-Quran, baca kitab kuning ya. Nah itu kalau sudah pinter itu baru boleh makan ikan gitu. Makan ikan dulu. Saya kira sama lah, banyak tradisi-tradisi yang kita temui. Padahal kita dekat laut ya, dekat laut. Gitu. Baik, kita posisinya di sini Bapak Ibu. Nanti yang akan kita diskusikan posisinya di sini.
sini di tujuan yang kedua. Kalau misalnya nih, yang pertama itu tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, terus ini sehat, jadi nggak boleh sakit, semuanya sehat dan seterusnya. 17. Singkat-singkat saja. Nah, posisi kita sekarang internasional ya, kita posisinya di 82 dari 163 negara. Jadi ya bagus lah, tapi ya nggak bagus banget. 82 dari 163. Kita ini akan punya bonus demografi kalau anak-anak kita generasi emas, artinya itu menjadi modal. Anak-anak yang kita persiapkan itu menjadi modal. Saya kira ayat ini saya kutip karena ini juga sering dikutip oleh Kiai Wapres. Beliau sering kali, setiap kali bertemu di lembaga-lembaga pendidikan itu beliau selalu ini. Wa ila samuda akhahum sholihah qala ya qaum ya'budullah hamalakum min ilahin ghairuh huwa ansha'akum minal ard wasta'marakum fiha. Ini tafsir. Saya bukanya tafsir yang biasa juga beliau kutip itu Merahul Labib, karyanya Syekh Nawawi Al-Bantani, karena memang beliau juga dari sana juga, maka orang tentu menjadi kebanggaan karena beliau orang Indonesia yang mendunia, dan itu dari asalnya dari situ. Ja'alakum, stunting, gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai panjang atau tinggi badan. Anak yang pendek itu belum tentu dia stunting, tapi anak stunting sudah pasti pendek. Jadi jangan kemudian kayak saya ini stunting, Bu. Stunting. Tapi kira-kira kalau diperiksa betul, kira-kira iya mungkin ya, karena nggak tinggi saya ini. Kita sama, Pak. Ini beliau bebas stunting. Nah, maka tugas kita ini bagaimana melahirkan generasi-generasi baru yang ya tinggi-tinggi ya seperti kita. Oke. Ini Pak, Bu, karena sampai desa saya lalu ingat KKN itu selalu ke desa-desa. Ini kan mesti perguruan tinggi. Kira-kira bicara tentang stunting, menjelaskan ayat tadi, tafsir, macam-macam. Kira-kira karena tanggung jawab di desa itu di PKK. Itu loh kewajiban bapak semua. Kewajiban ibu kan cuma satu, menemani bapak saja. Riset, pengabdian masyarakat, pendidikannya. Nanti kita lihat tadi mana. 5 pilar strategi nasional. Yang pertama, peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan. Ini di kementerian, provinsi, daerah, kabupaten, kota sampai desa. UIN Araniri itu bisa mulai dari pemerintah daerah, provinsi. Risiko stunting, kemudian audit kasus stunting. Oke, itu yang prioritas. Target antaranya tersedianya layanan intervensi spesifik dan intervensi sensitif. Perguruan tinggi itu pastilah wajib melakukan analisis awal. Itu ada tracer study. Biar bukan hanya pas mau akreditasi saja. Biasanya kan kita mau kelabakan tuh kalau mau akreditasi, mana tracer study. Padahal ini kan harusnya rutin. Jadi ini manfaatnya kok sampai stunting, kok sampai sini. Ya memang harus sampai sini. Nanti kita lihat turunannya. Ada tracer study, ada evaluasi kurikulum. Pernah nggak evaluasi kurikulumnya dievaluasi? Kemudian ada analisis kebutuhan, kemudian ada analisis ketercapaian. Ini harus kita lakukan sebagai perguruan tinggi, kita harus lakukan semua ini.